Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Rahmawati Ajisa Fitri dengan NIM K71192217 dari kelas 4D. Di sini saya akan mempresentasikan analisis manajemen resiko dari desain thinking yang telah saya buat, yaitu mie sari buah mangga. Berikut ini akan saya paparkan analisis manajemen resiko dari desain thinking saya. Yang pertama, produk ini masih asing di kalangan halayak karena produk ini masih baru. Solusinya adalah dengan mengenalkan mie sari buah mangga ini dengan cara membuat pamflet atau poster yang berisi tentang bentuk, manfaat, dan lain-lain dari mie sari buah mangga. Kemudian saya akan mempromosikannya melalui sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan sosial media lainnya. Dengan mengadakan promo grand opening dan promo-promo lainnya di hari atau tanggal tertentu. Kemudian, jika mie sari buah mangga ini banyak diminati oleh konsumen, saya akan menjualnya di e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Karena mie sari buah mangga ini saya buat menjadi mie kering, insya Allah akan aman jika dikirimkan keluar kota, karena tidak mudah basi. Analisis manajemen risiko yang kedua yaitu sulitnya mencari buah mangga karena buah ini merupakan buah musiman. Solusinya adalah dengan membuat mie ini menjadi mie kering, agar produk lebih tahan lama sehingga dapat disimpan ketika tidak musim mangga. Dapat juga mencari supplier buah mangga dari beberapa daerah yang tidak terlalu jauh dari rumah saya, sehingga tidak banyak menghabiskan biaya transportasi. Dan biasanya buah mangga tidak berbuah secara bersamaan. Ada beberapa mangga yang berbuahnya bertahap. Kemudian saya menggunakan mangga yang baunya tidak terlalu menyengat. Contoh mangga yang baunya terlalu menyengat adalah mangga kueni. Saya menghindari untuk memakai mangga kueni karena dapat mengubah cita rasa dari mie sari buah mangga ini. Berikut ini adalah tanggapan dari teman-teman mengenai analisis manajemen risiko yang telah saya buat. Yang pertama adalah tanggapan dari Mbak Winnie. Menurut saya, solusi dari permasalahan tersebut sudah sangat baik. Saran saya untuk membuat brand atau merek pada mie kering tersebut. Dengan adanya merek produk akan lebih booming dan memunculkan rasa penasaran pada masyarakat untuk mencobanya. Yang kedua, Mbak Rosita Febriani. Yang ingin saya tanyakan pada solusi risiko pertama, bahwa Anda akan melakukan strategi pemasaran melalui salah satu aplikasi e-commerce, yaitu Shopee. Nah, bagaimana cara Anda mengembangkan produk Anda melalui Shopee? Untuk pertanyaan Mbak Rosita akan saya jawab. Untuk sementara waktu, saya masih memproduksi mie dari sari buah mangga. Nanti ketika sudah banyak peminatnya, maka saya akan membuat mie dari sari buah-buah lainnya seperti buah kiwi, buah jambu, dan lain-lainnya. Tanggapan yang ketiga adalah dari Mbak Vitalia Januarti. Saran saya ketika promosi melalui pamflet atau poster, Mbak Rahma juga bisa menyediakan tester supaya konsumen tahu akan rasa produk yang ditawarkan Mbak Rahma. Mbak Rahma harus konsisten dalam mempromosikan produk tersebut, dikarenakan sekarang banyak produk mie yang mulai mengolah mie sehat dari sayur-sayuran atau buah-buahan. Terima kasih untuk Mbak Vitalia untuk sarannya. Saya malah belum kepikiran untuk menyediakan tester. Insya Allah nanti akan saya sediakan tester untuk konsumen yang ingin mencicipi mie sari buah mangga ini. Kemudian keempat, pertanyaan dari Mbak Yustri Apri. Menurut saya, solusi yang Mbak Rahma berikan sudah sangat bagus. Saya ingin memberikan sedikit saran ya Mbak Rahma, agar produknya dikenal lebih luas, menurut saya bisa dipromosikan melalui selebgram lokal dengan meminta endorse kepada para selebgram lokal. Selain produknya bisa dikenal banyak orang, juga dapat meningkatkan jumlah penjualannya. Tanggapan yang keenam dari Mbak Sanggita Rosnanda.
Menurut pendapat saya, manajemen resiko yang Anda buat sudah cukup rinci dan mudah dipahami. Menurut saya, ada satu yang kurang dari analisis manajemen resiko yang Anda buat, yaitu gagal membuat produk. Anda sebagai wirausahawan harus bisa mengantisipasi atau mengatasi kemungkinan ketika gagal membuat produk. Kemudian bisa ditambahkan analisis manajemen resiko dari segi produk-produk dibandingkan dengan produk pesaing. Kemudian tanggapan keenam dari Mbak Wahdatul Umah. Izin menanggapi Mbak Rahma. Dulu mie yang dibuat seperti mie ayam, namun ini diubah menjadi mie kering. Sedangkan seperti mie ayam memiliki tekstur yang kenyal serta bentuknya yang tebal. Bagaimana tekstur dari mie sari buah mangga ini? Dan apakah jika harga buah mangga di pasar naik, mie yang dibuat akan mengalami kenaikan harga juga? Untuk pertanyaan dari Mbak Sanggita dan Mbak Wahdatul Umah, saya jawab di slide akhir. Kemudian yang ketujuh adalah tanggapan dari Mbak Wiganti Sekar. Halo Mbak Rahma, produk yang Mbak Rahma buat ini sangat bagus. Manajemen resiko yang dibuat pun lumayan rinci. Saya ingin bertanya, berhubung buah mangga ini buah musiman, maka Mbak Rahma menjadikan mie ini mie kering. Nah, berapa lama mie kering ini dapat bertahan? Saya sendiri belum memproduksi mie sari buah mangga ini, namun kira-kira dapat bertahan sekitar 1 bulan. Tanggapan yang ke-8 dari Mbak Triwahyuni. Halo Mbak Rahma, Mbak apakah ini tidak manis ya rasanya? Saya ada usulan sedikit, mungkin bisa divariasikan dengan menambahkan rasa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Triwahyuni. Mie ini tidak terasa manis karena ini tidak hanya mangga saja, tapi juga dicampur dengan bahan-bahan lainnya seperti tepung, sehingga rasanya tidak manis. Untuk varian rasa lainnya, insya Allah akan saya buat setelah saya memproduksi mie sari buah mangga ini. Berikut adalah analisis manajemen resiko yang sudah saya revisi berdasarkan tanggapan dari teman-teman. Analisis manajemen resiko yang telah saya revisi sebagai berikut. Pertama, membuat brand atau merek untuk mie sari buah mangga yang saya buat. 2. Mempromosikan melalui pamflet atau poster yang menarik ataupun melalui endorse selebgram. Ketiga, memuat varian rasa sari buah lain apabila mie sari buah mangga ini banyak diminati masyarakat, ataupun ketika kemungkinan kegagalan dalam pemasaran dan produksi mie ini, sehingga sudah memiliki antisipasi kegagalan. Kemudian, saya membuat mie sari buah mangga ini menjadi mie kering. Tujuannya adalah agar lebih tahan lama sehingga dapat dikirim ke luar kota untuk memenuhi permintaan konsumen yang berada di luar kota. Dan untuk menyediakan stok ketika sedang tidak musim buah mangga. Di sini saya berusaha untuk tidak menaikkan tarif mie ketika sedang tidak musimnya ataupun ketika harga buah mangga mahal. Namun, apabila benar-benar harus dinaikkan, maka saya akan memberitahukan jauh-jauh hari pada pamflet yang saya buat bahwa harga mie dapat berubah sewaktu-waktu mengingat bahan bakunya adalah buah musiman. Kemudian, untuk kemungkinan terburuk jika ternyata produk ini gagal, maka saya akan mencari varian sari buah lain seperti buah kiwi, buah jambu, ataupun buah-buah lainnya. Untuk harga dari mie sari buah mangga ini sendiri, saya belum tahu karena saya belum mencoba membuatnya. Insya Allah akan saya buat kisaran 5 hingga 10 ribu rupiah. Sekian presentasi dari analisis manajemen resiko saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.